Oke, setelah kita berhasil mengambil data to do detailnya berdasarkan ID, yang berikutnya yang akan, kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah, form untuk menambahkan to do baru, di aplikasi kita, teman-teman. Nah, di sini, kita akan main-main di halaman create. Nah, di sini saya akan langsung mulai dengan membuat navigasi di halaman home. Di sini saya akan taruh di bagian sini aplikasinya. Di sini saya akan menggunakan link, lalu, di sini slash create, dan di sini kita punya ke halaman slash create. Di sini saya akan kasih, jarak teman-teman. Di sini berarti, R oke, harusnya kalau kita intip di aplikasinya sudah ada slash create, kalau kita klik dia masuk ke halaman create. Oke, kita klik, kita masuk ke halaman create. Nah, selanjutnya di halaman create ini kita akan mulai dengan membuat, form ya, teman-teman. Jadi kita akan open di sini, komponen create-nya. Di sini kita akan import, use, state dari React, karena kita butuh ini, React. Terus yang berikutnya, di sini oke, kita akan membuat state-nya yang pertama itu ada name sama, set name. Lalu yang kedua di sini kita by default, value-nya adalah string kosong. Terus yang kedua ada, description. Di sini set, eee, des description. Di sini berarti use state, eee, by default value-nya adalah nol. Nah, yang berikutnya, value-nya adalah string kosong. Yang berikutnya yang akan kita buat adalah di bagian, komponennya kita akan merender sebuah form. Di sini ada, label, name misalkan, terus di sini kita punya input, eee, kita punya input di sini, type-nya adalah teks, terus, eee, value-nya kita ambil dari state name, teman-teman. Lalu di sini ada on change-nya, oke. Kita akan langsung buat di sini aja biar cepet. Berarti di sini kita akan set, eee, apa ya, value dari event, listener-nya, ke dalam state, name-nya. Berarti di sini set name, berarti event dot target dot value. Oke, kalau udah, yang berikutnya di sini, eee, kita buat label baru, teman-teman. Description, terus di sini, kita buat input baru. Terus di sini berarti, types-nya adalah teks. Terus di sini untuk event-nya kita pakai change. Di sini dapat event, terus di sini set description event dot target dot value. Terus jangan lupa di sini kita akan, kasih break, teman-teman. Terus di sini kita bikin input baru, eee, type-nya adalah submit.
Terus di sini untuk value-nya adalah period. Oke, di sini kita belum set value-nya ya, di bagian description-nya. Value, description. Oke, kita sudah membuat sebuah, form baru, sekarang kita coba intip di bagian, aplikasinya. Mungkin biar lebih rapi, saya akan taruh di bagian sini ya, break juga teman-teman. Oke, di sini sudah ada, form, name sama description, sama sudah ada button dan, kita juga sudah membinding, input-nya ini dengan, apa ya, dengan, state yang kita punya. Harusnya kalau kita rubah-rubah di sini, keganti dan juga keganti. Oh, belum. Use state, description harusnya udah. Set description, event.target.value harusnya sudah. Ya kita ganti, berhasil. Ini gagal. Untuk yang bagian ininya gagal, event.target.value harusnya benar. Kita coba copy dari sini ya teman-teman, terus kita pasang di sini. Ini kita hapus, terus di sini mungkin kita ganti jadi set description. Type text, value-nya description. Oke. Oke, tadi kayaknya ada typo, biarin aja teman-teman. Oke, kita sudah berhasil, membuat formnya dan kita juga sudah binding ke dalam, state, React-nya dan di sini yang berikutnya yang akan kita lakukan adalah membuat sebuah handler untuk submit-nya. Di sini saya akan membuat sebuah function baru, handle submit dan di sini, saya akan melakukan console log terlebih dahulu, console.log. Misalkan di sini name sama yang kedua console.log. Di sini adalah description. Oke, handle submit-nya ini kita akan panggil di bagian form-nya ini. Misalnya di sini berarti on submit, di sini kita akan memanggil handle submit. Nah, nanti, ketika formnya itu di-submit, dia akan mengirimkan sebuah event dan di sini event dot oke, prevent default. Nah, kita harus nge-prevent default karena form ini ketika di-submit, behavior-nya itu by default dia akan mereload, sebuah halaman. Untuk itu, kita akan cegah hal tersebut dengan memanggil prevent default dan di bagian handle submit-nya ini kita tidak melakukan apapun kecuali console log ya, teman-teman. Di sini kita baru menyiapkan formnya aja. Dan berikutnya kita akan coba melakukan pengetesan. Nama tes, ini tes DESC. Terusnya ketika kita create, nah di sini kita sudah melihat console log-nya. Di sini tesnya ke console log. Yang pertama adalah console log name-nya sama yang kedua adalah console log description-nya. Artinya apa? Artinya adalah kita sudah berhasil, mengambil value yang ada di inputnya itu dan membinding value yang ada di inputnya itu ke dalam state dan setelah itu kita console log di sini. Yang berikutnya nantinya kita akan coba kirimkan dua data ini ke dalam, ke server melalui, Redux Toolkit. Di sini saya akan coba jelaskan sedikit. Yang pertama kita siapkan dulu state-nya, kita import dari React, JS use state, lalu kita buat state-nya ada name sama description. Yang berikutnya kita binding value-nya itu ke dalam input dan ketika on change-nya ini di-trigger, kita akan menyimpan value itu ke dalam state mana. Silakan teman-teman, tentukan misalkan di sini kita memanggil set name lalu yang di bawahnya ini untuk set description.
Nah, ketika udah kita binding input dengan state-nya, yang berikutnya kita membuat handle submit dan kita melakukan console log. Nah, itu aja untuk persiapan formnya. Nanti kita akan lanjutkan bagian create to do-nya ini di bagian lain.